Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dasar kajian kita pada malam hari ini Surat Ali Imran. Bagi yang membawa Quran, surat yang ketiga, ayat yang ke-8 dan ke-9. Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-8 dan ke-9. Halamannya halaman 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Mari kita terjemahkan terlebih dulu. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh, janganlah engkau palingkan atau engkau condongkan qulubana, hati kami, kepada kesesatan, ba'da, setelah, idh hadaitana, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami, wahab, dan anugerahkanlah kepada kami miladunka, daripada sisimu langsung, rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah yang maha pemberi anugerah. Rabbana, wahai Rabb kami, innaka, sesungguhnya engkau jami'un nas, yang akan mengumpulkan semua manusia, liyaumil la raiba fih, pada hari yang tiada keraguan padanya. Innallah la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari, menyalahi janjinya. Demikian kira-kira lebih kurang terjemahnya. Kajian kita sebulan yang lalu mudah-mudahan masih terbayang-bayang, karena memang suasananya kita itu lampu tidur padam, sehingga kajinya juga masih membayang-bayang. Intinya adalah kita diperintah oleh Allah untuk berdoa, dan berdoa itu adalah perintah. Siapa yang tidak menjalankan perintah, berarti dia tidak taat, tidak patuh. Yang kedua, berdoa itu adalah ibadah, karena setiap melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, taat, tunduk, patuh, dia telah beribadah. Yang ketiga, kesimpulannya, sebenarnya kita butuh, sangat berhajat, memerlukan doa, karena kita adalah makhluk yang sangat lemah. Kita butuh kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah, kamu tuh sangat butuh, sangat fakir, sangat berhajat, sangat butuh kepada Allah dalam segala hal. Berikutnya, siapa yang tidak berdoa, Allah murka, yaghadab alaih, Allah marah dan murka kepadanya. Kenapa? Karena dia sombong, seakan-akan dia telah bisa segala-gala, mampu semuanya. Ini kesombongan.
innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada beribadah, yang ini berdoa kepadaku, tidak mau berdoa, meminta, mengadu, bahkan dia butuh, sebenarnya dia lemah, tapi tidak mau dia, ini sombong. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Surat Ghafir surat ke-40 ayat 60. Kesimpulan terakhir, Allah bukan hanya memerintahkan kita berdoa, tetapi juga telah mengajari kita, bahkan telah mencantumkan dalam firman-Nya berbagai macam doa-doa. Doa-doa dalam Quran adalah doa-doa pilihan, karena doa-doa itu dibaca oleh para rasul, para nabi, para wali-wali dan orang saleh. Makanya disebutkan bahwa sebaik-baik doa adalah doa dalam Al-Quran. Tapi tidak ada gunanya doa dalam Quran itu kita hafal kalau kita tidak mau mempelajarinya, menghayatinya, memahaminya. Maka sudah semestinya setiap kita harus memahami doa-doa terbaik yang tercantum dalam Quran itu. Karena itu para rasul. Jangan terpesona dengan doa-doa susunan, karangan, gubahan para orang yang ahli menyusun doa. Karena tidak ada yang sebaik doa dalam Quran. Karena itu firman Allah Ta'ala. Ijaz, ringkas, praktis, langsung kepada sasaran. Di samping itu kita juga diajari adab-adab kaifiat dalam berdoa. Sebab kita tahu bahwa salah satu yang mengantarkan doa itu diijabahi, dikabulkan, kita harus memenuhi syaratnya, adabnya, kaifiatnya. 3 itu. Syarat, kaifiat, adab. Syarat sebelum, kaifiat tata cara, adab bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu menjadi sah dan benar atau bernilai adanya. Maka kita harus memenuhi itu. Di samping kita memahami kalimat-kalimat doa, karena doa itu bahasanya bahasa Arab, dan juga doa-doa yang dibaca Nabi dalam bahasa Arab, maka kita harus memahami doa itu. Bukan berarti kita berdoa harus berbahasa Arab. Tidak satu pun perintah doa itu harus bahasa Arab. Berzikir memang bahasa Arab. Bacaan-bacaan dalam ibadah dengan bahasa Arab, tidak boleh kita rubah, tidak boleh kita ganti. Bacaan-bacaan dalam ibadah, apakah bacaan salat atau bacaan-bacaan ibadah lainnya, tetap bahasanya bahasa itu. Tapi kalau berdoa, karena doa itu hajat kebutuhan kita, kita harus mengungkapkannya dengan bahasa yang kita paham, bahasa yang kita mengerti. Makanya tidak ada ketentuan harus bahasa Arab. Cuman masalahnya doa terbaik, doa Al-Quran, dia bahasa Arab. Berbeda halnya kita baca terjemahnya dengan baca aslinya. Zuk bahasa Quran itu kalau sudah diterjemahkan tidak Quran lagi. Saya ingin bedakan sedikit. Yang Al-Quran adalah yang bahasa Arabnya. Berarti yang doa dalam Quran, doa yang bahasa Arabnya itu Quran dan Arabian. Kalau kita baca terjemah, kita belum baca Quran, karena yang kita baca terjemah. Kalau kita berdoa, doa terjemah Al-Quran, itu bukan doa dalam Quran, tapi terjemahan doa dalam Quran. Jadi intinya, pelajarilah, pahamilah doa-doa terbaik itu. Cocokkan situasi keadaannya, baru kita baca. Karena tidak semua doa Al-Quran itu pula cocok dengan apa yang kita alami. Dipupuh saja semuanya, kadang-kadang tidak pas. Kita ambil contoh. Kapan Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana, ketika beliau telah melanggar. Contohnya begitu. Maka kita juga harus tahu latar belakang muncul dan timbulnya doa. Siapa yang membaca, dibacanya dalam keadaan apa. Contoh kedua,
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim baca doa itu? Beliau telah selesai melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Meninggikan pondasi Ka'bah dengan putra beliau Ismail. Setelah selesai beliau tinggikan, beliau cemas. Beliau khawatir, jangan-jangan apa yang telah beliau kerjakan dengan putra beliau tidak diterima oleh Allah. Kecemasan beliau itulah yang mendorong beliau membaca Rabbana taqabbal. Nah, berdasarkan itu ulama menganjurkan kita setiap selesai kita melakukan suatu amal, suatu ibadah, suatu ketaatan, iringilah dengan Rabbana taqabbal minna. Tapi tidak pas pula kita baca taqabbal minna kalau kita mengerjakannya tidak sesuai dengan tuntunannya, petunjuknya. Ya, syarat diterima Allah kan dua juga. Pertama ikhlas, yang kedua kaifiatnya, tata caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Contoh yang kedua, taqabbal. Setelah kita menyembelih hewan korban, kan bacaannya bismillah, wallahu akbar. Allahumma hada minka wa ilaika. Kan itu doanya. Nanti di belakang Allahumma taqabbal minni atau minna atau taqabbal an sianu. Doa itu kita baca kalau kita ada melaksanakan penyembelihan korban itu sesuai dengan sunnah tuntunan. Kalau tidak diterima, pendapat berdoa saja. Kalau kita ilustrasikan bahasa kitanya, kita suguhkan hidang ke tengah, makalah, ya sambal se pada kurang garam. Atau kelebihan kue. Bagaimana orang akan memakannya? Berarti bagaimana supaya sambal itu disentuh dimakan orang? Ya, buatlah sebagus-bagus mungkin, sebaik-baik mungkin sehingga enak. Tinggal makanlah dimakan orang. Begitu saja ibadah. Bagaimana ibadah Allah akan menerima? Ibadah kita centang perenang, kelincong meong, tidak sesuai dengan aturan tuntunan. Lalu kita baca taqabbal minna. Nah, itu taqabbal minna salatana wasiyamana alai dan seterusnya, dan tekan tu ana. Taqabbalna taqabbina tekan tu ana. Ini kita buka seperti ini. Jadi Allah bukan hanya menyuruh kita berdoa, juga mencantumkan doa-doa pilihan dalam Quran yang dibaca oleh para rasul, para nabi, para wali-wali, para orang salihin dalam Al-Quran. Kira-kira itu menyebut kajian lampau, tapi sudah menambah tuh. Sebulan itu sudah lah biang-biang, lah limpik-limpik lo gelombang. Terima kasih kehadiran Buya. Dari jauh datang. Mari kita selami doa ini. Ini doa berupa doa kecemasan, dicampur dengan ketakutan. Itu kehilangan iman, kehilangan hidayah. Yang paling harus sangat ditakuti kehilangan sesuatu yang bernilai, yang berharga. Iman. Iman itu yazidu wa yankus, bertambah, berkurang, dan hilang. Jangan lupa hilangnya. Orang yang murtad itu hilang imannya itu. Yazidu, bertambah iman itu dengan ketaatan, dengan ilmu, dengan doa dan zikir. Berkurang dia dengan kemaksiatan, dengan kebodohan. Lihat orang yang telah disesatkan oleh ulama besar yang pandai bahasa semut dan bahasa ulat. Betapa banyak orang sesat. Apa yang tidak ada? Ilmu, jahalah, kebodohan.
Ibadah jika dilakukan tanpa ilmu sesat. Makanya kita disuruh berilmunya dulu, baru beramalnya. Ya? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu mendahului ucapan dan perbuatan. Itu bab yang dibikin oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Ada yang paling berbahaya, jahilun mutanassikun. Orang bodoh tapi taat beribadah. Jahilun mutanassik. Tanassuk itu artinya beribadah. Nusuk. Orang bodoh, orang yang tidak berilmu, taat beribadah. Tapi berilmu tidak, mendengar ilmu tidak, bertanya tidak. Setiap orang mengajarkan ilmu, dia asyik juga beribadah. Itu namanya fasaduhu kabirun. Kerusakannya sangat besar. Kenapa? Dia tidak pernah tahu ibadahnya benar atau tidak benar. Apalagi dia ditiru. Dicontoh pula oleh sekian orang. Dallu wa adallu. Sesat, menyesatkan. Yahmilu awzarahum wa awzaral ladina wa awzaral ladina yadillunahum. Mereka memikul dosa sendiri juga memikul dosa orang lain yang disesatkan. Anda berilmu. Ilmu menambah iman. Makin kita berilmu tentang agama ini, tentang syariat ini, atau makin berilmu kita tentang siapa yang kita ibadahi, kita sembah, makin kuat iman. Kalau mengaji tidak bertambah iman, tidak usah ngaji. Tanda tidak mengaji. Kita tidak mengaji itu. Mengaji ta'lim itu bertambah iman. Dia mengaji bisa jadi kaji yang salah, bisa jadi dia yang tidak konsentrasi, itu bisa jadi. Dan iman bisa hilang. Bertambah bisa, berkurang bisa, hilang bisa. Contoh hilangnya itu murtad. Disogok orang dengan jabatan, pangkat, kedudukan, dengan uang. Itulah tabalik atau mengkawa orang. Disinilah doa ini. Kalau kita ceput semenjak di atas, panjang betul. Mari kita pahami. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana. Tuzigh, zaigh. Asal kata tuzigh itu zaigh. Zai, ya, ghain, zaigh. Zaigh itu condong miring. Ini lurus namanya. Kalau zaig, zaga, ya zigzag, miring. Tiba di lurus, nyimpang dia. Tiba di tegak, miring. Miring daripada yang lurus. Tegak lurus, ini istiqamah namanya. Istiqamah. Lalu dia miring. Zaig. Ditarik garis lurus ke sana, tiba di sana. Lalu mencong ke kanan ke kiri, namanya zaig. Di sini la tuzigh. Jangan engkau condongkan qulubana, hati kami, kepada kesesatan. Di mana letak kesesatannya? Di situ ada hidayah. Di mana ada dia? Setelah engkau tunjuki kami, ini condong ke mana? Condong kepada kesesatan. Setelah dapat hidayah, dapat petunjuk, setelah istiqamah, setelah lurus, jangan sampai condong. Di mana dapat kita pahami hidayah? Kita telah dapat petunjuk, dapat yang hak, dapat yang benar. Jangan miringkan, condongkan, menyimpang dia daripada petunjuk, daripada yang benar itu, daripada yang lurus. Namanya la tuzigh.
Ada juga orang yang agak keseleo lidahnya dibacanya la tuzi' katanya. Tuzi' kan mencabut jadinya. Entah telinga saya yang salah. Ada beberapa orang yang membaca la tuzi' qulubana. Padahal bunyinya tuzigh. Zagha. Jadi zair. Condong. Apa yang condong qulub? Qulub qalbun. Qalbun. Qalbun itu qallaba yuqallib. Jadi suka berbolak-balik. Dinamai hati kita dengan qalb, jamaknya qulub, karena hati itu tidak pernah tenang. Gampang. Bernama dia qalbun. Kadang senang, kadang benci. Kadang rajin, kadang malas. Gitu hati. Itu. Nah, hati itu tidak satu pun hati anak Adam melainkan berada di jemari tangan Allah. Dia Allah Subhanahu wa taala bila dia berkehendak, bila dia suka, dia bolak-balikkan hati itu kemana dia suka. Inna quluba bani Adam, sesungguhnya hati anak cucu Adam itu kullaha semuanya, baina isbaini min asabir rahman. Semua hati anak Adam, semuanya berada di antara jemari tangan-tangan Allah. Kakal bin wahidin, seperti satu hati saja. Kumpulkan semua manusia, makhluk manusia, semua hati-hati itu berada di jemari Allah. Seperti satu hati saja. Itu bukan menggambarkan semuanya digenggam oleh Allah. Yusarrifuhu haitsu yasha. Dia mudah saja memalingkannya kemana-mana sesuai dengan kehendaknya. Jika dia berkehendak, dia luruskan. Jika tidak, dia sesatkan. Dia lebih menguasai hati kita daripada kita sendiri yang punya hati. Dalam surah Al-Anfal bunyinya, wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu mengantarai seseorang dengan hatinya. Maksudnya Allah itu lebih menguasai hati kita daripada kita sendiri. Makanya Nabi sering membaca doa, ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub, wahai yang memalingkan hati, mengendalikan memalingkan hati. Sarif, palingkanlah hati kami, yakni tetapkan, mantapkan, kuatkan hati kami ala taati, untuk berbuat taat kepadamu. Jangan sampai dia condong daripada ketidaktaatan. Ketika ditanya oleh istri beliau, itu Aisyah, tanya istri beliau, kenapa beliau sering membaca musarrifal qulub, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ditanya beliau oleh istri beliau, kenapa begitu? Banyak sekali beliau membaca itu. Jawaban beliau adalah bahwa tidak satu pun hati-hati anak Adam ini kecuali berada di tangan Allah, di jari Allah. Dia mudah saja, bagaikan satu hati saja, membolak-baliknya kemana dia suka, kemana dia kehendaki. Makanya
Lantaran dialah yang menguasai hati kita. Dalam riwayat lain bunyinya ya muqallibal qulub, membolak balik. Ada musarrif, mengendalikan. Kalau membolak balik muqallib. Ya, bedanya itu. Musarrif memalingkan mana-mana saja. Muqallib membolak balik. Nah, kita baca satu. Walaupun sekarang kita tidak dapat semuanya doanya. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang memalingkan hati, palingkan hati kami. Maknanya, kokohkan, kuatkan, teguhkan hati kami untuk tetap berbuat taat kepadamu. Kalau muqallibal qulub, maknanya wahai yang membolak balik hati, ya muqallibal qulub, sabit, tetapkan hati kami dalam agamamu. Doanya mudah dicari di internet, cari aja di internet. Satu musarrif, yang lain muqallib. Musarrif memalingkan. Mana musarrif itu adalah palingkan hati kami untuk selalu mantap berbuat taat kepadamu. Makna kedua, palingkan hati kami setelah berbuat ketaatan yang satu menuju kepada taatan yang kedua. Jangan sampai berpaling kepada yang lain. Intinya sama, jangan sampai hati kita condong miring kepada yang salah, yang sesat. Kalau sudah begitu, kita kembali kepada ayat tadi. Apa bunyi ayat? Kita kembali kepada ayat. Rabbana la tuzigh qulubana. Nah, kita kembali ke ayat. Janganlah engkau condongkan hati kami setelah id hadaitana. Hadaita hidayah, setelah engkau beri petunjuk kepada hati kami sehingga kami dapat petunjuk. Miringkan, condongkan kepada kesesatan. Dan hab itu bahasa kita hibah. Hibah, memberi. Memberi Anda. Memberi saja, tidak ada di balik pemberian itu maksud-maksud tertentu. Namanya hibah. Hibah. Wahaba yahibu hibah. Hibah. Hibah itulah sudah menjadi bahasa Minang. Mahibah, magiah. Mahibah, magiah. Hibah. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wahhab. Salah satu namanya kan Al-Wahhab, yang maha memberi anugerah, yang menghibah tanpa diminta, tanpa dimohon, dia beri. Banyak yang dia beri begitu saja, namanya hibah. Kepada Allah yang maha memberi anugerah, mengeruniai segala sesuatu tanpa diminta, apalagi diminta. Tidak diminta saja dia beri, karena dia maha pemberi, apalagi diminta. Apa yang kita minta kepada dia? Rahmat. Hab lana min ladunka rahmat. Rahmat ini umum. Kenapa umum begini? Dalam kaidah tata bahasa orang Arab ada nanti namanya nakirah, ada ma'rifah. Rahmatan itu nakirah, membedakan umum. Berarti yang diminta hablana min ladunka rahmah,
rahmat apapun dia. Pemilik rahmat adalah Allah. Rahmatnya menjangkau, meliputi segala yang ada. Rahmat Allah dibagi dua. Pertama namanya rahmat ammah, umum. Yang kedua rahmat khassah, khusus. Kalau rahmat umum, tidak satu pun makhluk yang tidak disentuh, yang tidak dapat, yang tidak memperoleh rahmat ini. Semua dapat. Tanpa membeda-bedakan kafir atau muslim. Tanpa membedakan taat atau durhaka. Tanpa membedakan orang rajin beribadah atau tidak. Pokoknya semua yang namanya makhluk manusia dan makhluk lain mendapat rahmat Allah. Semuanya dapat cahaya matahari, dapat siraman hujan, dapat udara. Semuanya bisa menuai, memanen tanam-tanam. Itu rahmat sifatnya umum. Rahmat umum. Tanpa membeda-beda. Kenapa? Karena dia memiliki rahmat. Namanya Rahman. Ar-Rahman. Kemudian ada nanti namanya rahmat khusus, rahmat khassah, rahmat spesial. Kalau yang ini tidak semua memperolehnya. Hidayah rahmat khusus. Berkah rahmat khusus. Ketenteraman hati rahmat khusus. Rahmat khusus. Kita diberi namanya kemauan untuk beribadah, rahmat khusus. Yang tidak semua dapat. Nah, semua dapat. Maka yang kita minta, hablana min ladunka rahmatan, anugerahkan, karuniakan kepada kami ya Rabb, langsung daripada sisimu. Ladunka itu tempat perantara itu ladunka. Ladun itu langsung di sisimu. Bagi orang yang suka agak sedikit mempercayai tarikat-tarikat, ada namanya ilmu laduni. Ilmu laduni. Ilmu yang didapat tanpa belajar, langsung daripada Allah. Seperti Nabi Ibrahim. Nabi apa? Nabi Idris. Itu kata mereka. Dalam tafsiran surat Kahfi. Kenapa? Laduni, ilmu nak belajar. Ilmu didapat langsung tanpa proses daripada Allah. Tiba disilek namanya ilmu nak beraja, langsung dikaca oleh guru kan ni pindah ilmu guru. Jadi ladunka langsung daripada sisimu, rahmat tanpa melalui. Karena rahmat Allah, dia pemiliknya. Rahmat apa yang diminta di sini? Ada yang memahami adalah tambahan petunjuk di atas petunjuk yang sudah ada. Wahai Rabb kami, jangan condongkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kesesatan. Justru, wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami rahmat, yaitu tambahan petunjuk di atas petunjuk yang sudah ada. Ada ulama yang mengarah ke situ. Jadi rahmat itu diarahkan ke situ. Tapi ada juga yang memahami ini umum. Rahmat apa saja. Karena kita memang butuh kepada rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Dengan mana, wahai Rabb kami, berilah kami, karuniakan kepada kami rahmat-Mu yang agung, yang luas, yang tidak terhitung banyaknya itu. Berupa keimanan, tauhid, ma'rifah, ketenteraman, keberkahan, petunjuk ke dalam hati kami.
Saya lebih memilih pendapat ulama yang seperti ini. Jangan dibatasi rahmat, karena tulisannya rahmatan, bukan ar-rahmah. Kan? Hablana min ladunka rahmah. Pakai lam, kalau pakai lam itu khusus. Tapi sini rahmatan umum. Ini maknanya bukan hanya tambahan petunjuk, tapi segala rahmatmu anugerahkan, berikan kepada kami. Mana-mana yang patut, yang pantas untuk kami menurutmu ya Rabb itu. Karena engkau Antal Wahhab, karena engkau adalah maha pemberi anugerah, engkau maha pemberi karunia, engkau maha pemberi hibah. Hibah pemberian cuma-cuma, tanpa ada maksud di belakang. Jadi kalau saya memberi ini kepada siapa, sakit aja, aku hibah salah. Jadi baca cara, tidak boleh cara ambil salah. Hibah dalam kajian fikih, hibah pakai syarat-syarat. Allah memberi tidak ada punya syarat. Kalau dia memberi, dia memberi. Itu yang kita minta, pemberian itu. Setelah kita paham itu semua, kita dapat suatu garisan. Di sini diajari kita sekaligus cara berdoa. Pertama, awalilah doa itu dengan menyapa Allah melalui namanya. Nama yang paling sering dipakai Rabb. Bisa Rabbi, bisa Rabbana. Bisa Rabbi, bisa Rabbana. Rabb itu salah satu nama Allah yang terbanyak tercantum dalam Quran. Andaikan ada yang bertanya, kami baca 99 nama Allah, tidak ada Rabb katanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai ke Sabur, tidak ada ketemu Rabb. Sedikit saya jelaskan. Nama-nama Allah itu banyak, tidak terbilang, tidak ada yang tahu. Dibagi 3 nama Allah itu. Pertama, nama-nama yang disebut dengan al-asma, nama-nama yang dia istilahnya anzal tahu fi kitabik, nama-nama yang telah engkau turunkan dan engkau cantumkan dalam kitabmu. Dan juga yang telah diwahyukan kepada Nabi. 1. Maka banyaklah surat-surat yang berakhir, ayat berakhir dengan nama-nama Allah. Seperti Wahab, nama Allah. Atau Qadir, atau Alim, atau Basir, dan segala macam nama Allah tercantum. 1. Ada pula nama-nama itu yang tidak diberitahukannya dan tidak dicantumkannya dalam kitab. Cuma dia ajarkannya kepada hamba-hambanya tertentu. Alam tahu ahadam min khalqik, nama yang telah engkau ajarkan kepada hamba-hamba pilihanmu. 2. Yang ketiga, nama-nama Allah yang hanya dia saja yang tahu, tidak diberitahu kepada siapa-siapa. Awis ta'sarta bihi fil ilmil indak, nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu. 3 nama Allah. Oh, bukan 99, enggak. Enggak. Yang 99 itu siapa yang hafal? Saya mempunyai gerobak 2 buah. Itu bukan berarti gerobak saya 2 buah. Saya punya gerobak 2 buah. Siapa yang pakai? Siapa yang perlu, ambil saja. Kan bukan berarti gerobak saya 2. Masih ada gerobak yang lain. Tapi yang 2 ini, ini penjelasan ulama nih. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang ahsaha, siapa yang menghafalnya, memahaminya, begini-begini seterusnya. Tetapi bukan 99. Nah, yang 99 ini dalam hadis versi riwayat Tirmizi tercantumlah awalnya Rahman, akhirnya Sabur.
yang terdapat di sebagian kulit Al-Quran. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kata beliau yang para ahli hadis, itu pun hadisnya lemah, kata beliau. Itu makanya yang 99 mana yang akan dihafal itu, berbeda-beda pula ulama menyusun nama-nama itu. Saya mempunyai tentang Asma Husna, pembahasan itu ada 6 versi kitab. Keenam-enamnya berbeda susunan nama-nama. Karena Nabi juga tidak menjelaskan susunannya. Berarti nama-nama Allah yang sebanyak itu, kalau kalian hafal yang 99 saja, masuk surga. Rabb, nama Allah. Cuman dalam hadis versi riwayat Imam Tirmizi tidak tercantum di situ. Tidak tercantum di situ bukan berarti nama Allah itu tidak masuk, Rabb itu tidak masuk. Yang terbanyak dalam Quran Rabb. Dalam doa-doa dalam Quran pada umumnya diawali dengan Rabb. Bisa Rabbi, dibuang ianya, bisa Rabbana. Kenapa Rabb? Tidak Allahumma. Rabb itu mengarah kepada Dia yang mencipta, memelihara, menjaga, mengasuh, mendidik, yang memperhatikan kita, yang mencukupi kebutuhan kita. Namanya Rabb. Berarti kita sedang meminta, sedang mengadu kepada yang memperhatikan, mengawas, menjaga, mencukupi kebutuhan kita, dan seterusnya. Itulah makna Rabb. Di sini diajari kita Rabb. Wahai Rabbana, Tuhan kami, ada juga begitu. Kalau sudah dibaca Rabbi, jangan baca juga Tuhan. Semua itu nalah kayun itu. Itu nalah kayun. Rabb itu maknanya Dia yang mencipta, yang memelihara, yang mendidik, yang mengasuh, yang melindungi, yang mencukupi, yang memperbaiki, yang mengatur, yang mengurus, yang mengendalikan. Nah itu dia, Rabb. Ketika kita berdoa membaca Rabb itu berarti kita sedang mengadu, meminta kepada yang memelihara, mendidik, mengasuh, mengurusi kita, yang akan memperbaiki urusan kita. Rabbi, Rabbana. Satu ya. Yang kedua di sini, meminta, memohon kepada Allah itu, kita diperintahkan untuk bertawassul, memakai wasilah, sarana jalan untuk terkabulnya doa. Namanya tawassul. Berwasilah. Wasilah itu sarana jalan. Begini. Kita minta tambah waktu 1 menit. Lampu ini saya ingin mematikannya atau menurunkan, mengganti bola. Tapi tangan saya tidak sampai. Maka saya pakai penjolok. Penjolok itu namanya sarana alat. Memakai penjolok bertawasul, berwasilah dengan memakai alat supaya yang dijuluk arareh. Nani minta dapat nani panggil nah, itu lain jawabannya. Salah satu adab supaya doa terkabul, mohonlah kepada Allah dengan namanya. Dengan mengetahui nama Allah, keyakinan kita semakin tinggi. Contoh, kita butuh sesuatu.
Lalu diberitahu kepada kita bahwa di sana ada orang yang mempunyai apa yang engkau butuhkan. Dia ahlinya, dia profesional. Gimana? Itu saya lah memicu, mendorong kita untuk ke sana. Kadang alun ke sana lah tiba di sakit lah sana sakit pak. Sakit kelaman nak lalok malam. Tanya-tanya ube, aduh spesialis dokter gigi, wah mana ngasih lah sanang separuh gigi pak. Apalagi kesinat. Baiklah, si Habib tu pergi ya, tidak diminta ada lagi hanya pergi minta. Alah, anu sekali. Jadi pentingnya mengenal nama Allah. Coba lihat Wahab. Dia maha pemberi, maha mengaruniai, maha menganugerahi. Tidak diminta, dikasih. Apalagi memacu semangat kita untuk meminta. Habba lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terakhir kaji kita. Hendaknya kita takut, sebenarnya takut kehilangan. Yang paling kita takuti kehilangan iman. Kehilangan hidayah. Karena dia tidak bisa dicari. Tidak bisa dibeli. Tidak bisa diwariskan. Tidak bisa ditukar tambah. Cobalah dengarkan lagu Raihat. Iman. Memang benar. Nabi tidak bisa beri kepada pamannya. Nabi Ibrahim tidak bisa beri kepada ayahnya. Nabi Lut kepada istrinya. Nabi Nuh istri dan anaknya. Tidak bisa. Begitu dekat orang itu. Abu Talib pelindung pembela utama Nabi Muhammad, sehingga tidak ada yang berani mengusik Nabi Muhammad. Setelah mati baru orang mengusik Nabi Muhammad. Tapi beliau tidak bisa berikan namanya iman, hidayah kepada Abu Talib. Tidak bisa berikan, karena hidayah itu bukan milik beliau. Urusannya milik Allah. Kalau kita dapat itu, pelihara, jaga, rawat, dipupuk, disiangi. Takutlah kita. Kalau hilang itu, tidak nampak pintu saja. Basi tunggi kita di dunia kau jadinya. Maka hafalah doa itu. Kehilangan iman, kehilangan hidayah, kehilangan ketaatan dan segala macam, takut kita. Baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Atau ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Penting. Karena ada orang yang kehilangan itu. Sebab barang-barang barago tidak dijaga, tidak dirawat, disembalang. Itulah yang paling harus dipelihara. Kecemasan itu yang mendorong kita untuk berdoa jangan sampai miring, condong, menyimpang dia. Justru yang kita minta tambahan. Hablana min ladunka rahmah innaka antal. Sekian kaji kita malam hari ini. Semoga kita tetap istiqamah sesuai dengan nama Masjid. Istiqamah dalam keimanan, istiqamah dalam mempertahankan petunjuk, istiqamah dalam ketaatan. Kita minta kepada Allah jangan sampai imannya ada berkurang apalagi melayang. Jangan hidayah itu bertukar kepada kesesatan. Sekian diakhiri subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.